Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan Casper Jawa. Perpindahan dari status siswa menjadi seorang mahasiswa tentu adalah suatu hal yang mendebarkan dan sebuah kebanggaan tersendiri. Dunia mahasiswa yang jauh berbeda dengan masa sekolah membawa suasana baru yang lebih menarik, tentunya lebih menantang. Banyak siswa yang kadang merasa khawatir atau cemas saat menghadapi masa-masa perubahan dari sekolah menuju dunia kampus. Kesuksesan seorang mahasiswa di kampus dipengaruhi oleh banyak hal, baik itu dari sistem perkuliahan, dosen, lingkungan, keluarga, pergaulan, ataupun dari diri mereka sendiri. Banyak mahasiswa yang mengejar prestasi bidang akademik, dan itu memang tujuan dari seorang mahasiswa. Namun, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk itu aja. Mahasiswa harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dan melatih pola pikir. Buat para siswa yang baru saja berubah status menjadi seorang mahasiswa, berikut tips dan trik menghadapi dunia kampus sebagai mahasiswa baru atau yang biasa disebut dengan maba. Tapi sebelum itu, bagi yang belum follow IG-nya Casper Jawa, jangan lupa di-follow ya. Dan bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga. Yang pertama, manfaatkan ospek untuk mengenali kampus barumu. Ospek merupakan masa orientasi atau pengenalan mahasiswa baru dengan lingkungan kampus. Namun sayangnya banyak para maba atau mahasiswa baru yang takut atau bahkan ragu untuk mengikuti ospek karena alasan takut dimarahi oleh senior. Padahal masa orientasi ini memiliki banyak manfaat bagi para maba untuk bisa survive selama 4 tahun ke depan. Misalnya, kamu bisa berkenalan dengan teman baru dari daerah lain. Walaupun tidak dari satu jurusan, siapa tahu mereka atau teman barumu bisa menjadi teman sejati ketika kalian kuliah. Selain itu, ospek melatih mental para maba agar menghadapi masa-masa kuliah yang penuh rintangan. Ingat, menjadi mahasiswa tidak sama dengan menjadi pelajar SMA. Di sini, kamu dituntut untuk mandiri dan mampu menghadapi segala rintangan yang menghadang di depan kalian. Yang kedua, pandai memilih teman baru. Memilih teman juga merupakan kunci keberhasilan kamu selama di kampus. Memilih teman berarti kamu memilih masa depan kamu. Yakin saja, kamu akan kesulitan menjadi mahasiswa hebat jika kamu tidak berteman dengan orang-orang yang hebat. Begitu pula sebaliknya, kamu akan kecipratan ilmu jika kamu berteman dengan orang-orang yang rajin belajar. Pilihlah teman baru yang baik serta berkualitas. Karena itu, sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian kamu. Sekali lagi, memilih teman berarti memilih masa depan kamu. Yang ketiga, jangan ragu bertanya dengan senior. Setiap fakultas dan jurusan biasanya memiliki tradisi sendiri-sendiri, baik itu dalam bidang akademik maupun bidang non-akademik. Oleh karena itu, kamu harus mau mencari tahu apa yang boleh maupun apa yang tidak boleh dilakukan di kampus, dan juga kamu bisa mencari tahu tipe-tipe dosen yang mengajar di jurusanmu agar kalian terhindar dari yang namanya dosen killer. Nah, untuk mengetahui hal-hal tersebut, salah satunya sumber yang kamu cari atau sumber yang dapat kamu tanyai tentang itu adalah senior. Tentunya, senior yang kalian tanyai adalah senior yang mengambil jurusan yang sama seperti kalian. Biasanya, ketika masa orientasi atau yang biasanya disebut ospek atau terserah kampus kalian namanya apa ya. Nah, di situ akan ada seorang kakak-kakak senior yang akan membimbing para maba atau mahasiswa baru. Kalian juga bisa memanfaatkan momen tersebut untuk mengenal senior sehingga bisa mudah dalam mencari sebuah informasi. Nah, yang keempat, pelajari cara atur keuangan. Biasanya ketika beranjak kuliah, banyak di antara kamu yang mendapatkan uang saku secara berkala, misalkan mingguan atau bulanan. Ketika mengalami situasi seperti ini, kamu dituntut untuk terampil dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran yang dibutuhkan. Jangan sampai pengeluaran kalian terlalu banyak, sehingga tidak jarang kamu kemungkinan mengalami kehabisan uang saku padahal jatuh tempo untuk dikirimi lagi itu masih lama.
Tentunya, hal ini akan berdampak bagi kegiatan kamu ke depannya, di mana kamu tidak dapat memenuhi kebutuhan lainnya, seperti makan. Nah, jika kalian sudah berada di kondisi seperti ini, bisa saja kamu menghubungi orang tua untuk mendapatkan uang saku tambahan. Hal ini akan merepotkan kembali orang tua kamu nantinya. Yang kelima, temukan cara belajar yang paling ideal. Ini juga merupakan kunci kesuksesan buat kamu di dunia kampus. Setiap orang memang memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar di malam hari, ada yang suka belajar ketika subuh, ada juga yang belajar ketika waktu senggang atau pulang kuliah. Eksplorasilah terus cara belajar kamu, coba semua gaya belajar yang kamu tahu, sampai kamu menemukan cara belajar yang paling bisa membuat kalian nyaman. Jika kalian merasa itu sudah nyaman, kalian bisa menggunakan cara belajar itu secara terus-menerus. Dan sukseslah menjadi mahasiswa. Yang keenam, ikutilah kuliah dengan baik dan kenali karakteristik dosen. Dengan mengenal karakteristik dan model dosenmu yang mengajar, kamu bisa menyesuaikan model dan strategi belajarmu. Ada banyak karakter dosen, mulai dari dosen killer atau galak, dosen yang pelit nilai, dosen yang pemalas mungkin, atau dosen gaul, dan masih banyak lagi. Nah, jika kamu sudah tahu karakteristik dari dosenmu, insya Allah kamu akan cepat menyesuaikan diri dengan perkuliahan di kampus. Yang ketujuh, manfaatkan teknologi untuk mencari informasi. Menjadi seorang mahasiswa, kalian dituntut untuk mandiri. Terutama hal yang berkaitan dengan kuliah harus dilakukan dengan sendiri. Kalian bukan lagi di jenjang sekolah yang setiap hari guru selalu menerangkan, guru yang selalu mengajari kalian step per step. Hadirnya teknologi saat ini sangat membantu mahasiswa untuk mendapatkan informasi secara lebih mudah dan cepat. Gunakan teknologi seperti gadget yang selalu ada di genggaman kalian untuk mendapatkan informasi seputar materi perkuliahan, atau mungkin kalian mencari topik diskusi dengan teman kalian. Manfaatkan WiFi yang sudah difasilitasi oleh kampus. Nah, itu merupakan sedikit tips bagaimana perkuliahanmu bisa lancar. Tetap semangat untuk menuntut ilmu. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan coret-coret di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya.